Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 akuntansi. Berjumpa kembali kita di pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Untuk kali ini kita masih melanjutkan pertemuan kita yang kemarin ya, di akuntansi aset satuan kerja. Baik anak-anak, untuk tetap semangat, tetap jaga kebersihan ya. Ambil pulpen dan bukunya untuk bisa mengikuti pelajaran kita hari ini. Jangan lupa dicatat, karena di akhir pelajaran ini saya akan meminta kalian menyetorkan yang kalian catat pelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, yuk diikuti penjelasannya ya. Baik anak-anak, perhatikan di pelajaran praktikum akuntansi instansi pemerintah ya, lanjutan akuntansi aset satuan kerja. Untuk kali ini kita akan membuat jurnal atau contoh pencatatan kas dan setara kas. Baik, ini ya. Yang pertama adalah transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Untuk yang pertama, transaksi penerimaan kas ya, seperti anak-anak lihat seperti ini ya jurnalnya. Untuk setiap transaksi dalam akuntansi lembaga pemerintah ini 2 kali di jurnal ya. Ingat, 2 kali di jurnal. Yang pertama adalah harus ada jurnal finansial. Yang kedua ada jurnal realisasi anggaran. Perhatikan ini jurnalnya ya. Kalau dia finansialnya adalah kas dan setara kas pada pendapatan atau LO atau aset atau kewajiban dan ekuitas. Untuk realisasinya pendapatan SAL, pendapatan atau LRA atau aset atau kewajiban atau ekuitas. Baik anak-anak, perhatikan contohnya ya. Misalnya contoh transaksinya adalah tanggal 31 Agustus satuan kerja menerima pembayaran pendapatan retribusi pasar senilai 2 juta. Maka jurnalnya adalah, perhatikan ya anak-anak, ini dia. Untuk jurnal finansialnya, maka kas bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi pelayanan pasar. Ini untuk jurnal finansialnya. Sedangkan untuk jurnal realisasi anggarannya adalah perubahan SAL pada pendapatan retribusi pelayanan pasar LRA sebesar 2 juta. Oke, anak-anak perhatikan ya. Nah, selanjutnya contoh yang kedua misalnya. Ini dia. Di tanggal 13 Desember bendahara penerimaan menerima sewa gedung pertemuan satuan kerja senilai 25 juta. Nah, bagaimana jurnalnya? Lihat ini jurnalnya ya. Untuk jurnal finansialnya, kas di bendahara penerimaan pada pendapatan sewa tanah dan bangunan. Ya, itu untuk finansial. Sedangkan untuk anggarannya ya, jurnalnya perubahan SAL pada pendapatan sewa tanah dan bangunan sebesar 25 juta. Oke, anak-anak perhatikan, ini adalah yang pertama dan yang kedua ini masih jurnal penerimaan kas. Baik, kita lanjutkan anak-anak ya. Dan yang kedua, yang kedua adalah transaksi pengeluaran kas. Sama seperti penerimaan kas, jurnalnya tetap di jurnal 2 kali, jurnal finansial dan jurnal realisasi anggaran. Ini dia jurnalnya. Nah, sebagai contoh kita perhatikan ya. Nih, sebagai contoh misalnya pada tanggal 5 Juni bendahara telah mengeluarkan pembayaran bunga pinjaman Bank Mandiri sebesar 5 juta. Ya, pinjaman bunga bank sebesar 5 juta.
Maka transaksinya adalah, perhatikan untuk jurnal finansialnya, beban bunga pinjaman dalam negeri pada kas di bendahara pengeluaran. Sedangkan jurnal realisasinya adalah bunga utang pinjaman bank pada perubahan SAL. Oke anak-anak, ya. Itu adalah untuk pengeluaran kas. Baik anak-anak, itulah tadi penjelasan tentang jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas dalam akuntansi lembaga instansi pemerintah. Baik ya, saya ingatkan, dalam jurnal dibuat 2 kali setiap terjadi transaksi, jurnal finansial dan jurnal realisasi anggaran. Baik anak-anak, jangan lupa catatannya di store atau dikirimkan ke WA Ibu ya. Untuk yang kurang paham boleh bertanya di video ini atau di komen atau di WA pribadi Ibu. Tetap semangat belajar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.